Kantor DPRD Sumut sepi pasca ditahannya Ketua DPRD Sumut Ajib Syah oleh KPK terkait kasus dugaan suap hak interpelasi. Dugaan suap interpelasi ini masih terkait dengan dugaan korupsi dana Bansos Sumut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter kami Risti Ayu akan melaporkannya langsung dari Medan, Sumatera Utara. Risti, bagaimana aktivitas di kantor DPRD Sumut pasca ditahannya Ketua DPRD Sumut Ajib Syah? Zelda, pasca penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di seluruh ruangan di gedung DPRD Sumatera Utara pada Rabu siang hingga malam hari kemarin, saat ini aktivitas di gedung DPRD yang kami pantau pada pagi hari tadi setidaknya sampai pukul 9 ini masih berjalan normal, namun memang tidak seperti biasanya, tidak ada aktivitas berarti, padahal dari jadwal yang kami terima sedianya setiap komisi mulai dari komisi A sampai komisi E ini memiliki masing-masing 1 sampai 2 agenda rapat, dan yang berjalan untuk pukul 9 harusnya tadi ada rapat untuk komisi A, yakni rapat kerja dengan DPRD Asahan, dan juga untuk komisi C ini ada rapat kerja dengan Dirlantas Polda Sumatera Utara. Namun hingga pukul 9 tadi kami tidak menemukan ada aktivitas di ruang komisi masing-masing. Begitupun yang kami temukan di ruang rapat lainnya, tidak ada aktivitas, meskipun harusnya sudah berjalan sejak pukul 10 ada rapat lain untuk di komisi lainnya. Dan sementara itu juga rencananya yang perlu disoroti adalah Zelda, pasca penahanan Ketua DPRD Sumatera Utara, ini rencananya besok ada rapat paripurna Dewan untuk menyampaikan jawaban dari PLT Gubernur Sumatera Utara atas pandangan umum untuk pembahasan perda tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2015. Namun ini dugaan yang atau informasi yang kami terima ada kemungkinan batal dikarenakan memang sampai saat ini pembahasan internal antara DPRD dengan Provinsi Sumatera Utara belum berjalan, belum menemukan kata sepakat, ada kemungkinan terpengaruh oleh memang penahanan dari sejumlah DPRD Sumatera Utara, terutama Ketua DPRD Sumatera Utara Ajib Syah. Zelda. Risti, lalu apa sebetulnya dampak kasus dugaan korupsi Bansos Sumut ini terhadap masyarakat di Sumatera Utara, apalagi kasus ini telah menyeret Gubernur, Ketua DPRD, dan Hakim PT UN Medan menjadi tersangka? Baik, Zelda, untuk tahap sekarang ini memang pasca ditahannya baik untuk Gubernur, juga menyangkut DPRD, juga menyangkut untuk Hakim PT UN, begitu secara keseluruhan ini disinyalir yang paling terasa adalah dampaknya seperti yang disampaikan tadi adalah untuk pembahasan anggaran perubahan APBD Sumatera Utara tahun 2015, karena di sini menyangkut anggaran-anggaran yang seharusnya disalurkan ke sejumlah dinas atau juga ke kabupaten kota. Seperti yang kami terima informasinya adalah sampai saat ini belum ada kata kesepakatan untuk pembahasan pengesahan PAPBD 2015 untuk Provinsi Sumatera Utara, sehingga ini ada kemungkinan terancam dana BOS yang harusnya diserahkan atau bisa disalurkan untuk bulan-bulan ini tidak bisa dicairkan. Kemungkinan juga ada dana DAK yang akan dikembalikan ke pusat. Namun untuk mengetahui atau membahasnya lebih lanjut, bersama saya sekarang sudah ada sosiolog dari USU begitu dengan Prof. Badarudin. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Pertanyaan yang kali ingin saya tanyakan adalah pandangan umum dulu, Prof, mengenai kasus hukum yang menjerat Sumatera Utara. Ini menyangkut gubernur, kemudian juga legislatifnya, yudikatifnya, ini semua lini, semua profesi. Tanggapannya seperti apa, Prof? Ya, ini barangkali cukup memprihatinkan bagi masyarakat Sumatera Utara. Karena kalau kita lihat apa yang terjadi di Sumatera Utara ini, korupsi ternyata sudah lintas berbagai sektor. Kita lihat, kita bisa melihat misalnya lintas gender. Ada perempuan, ada laki-laki, lintas agama, ya, karena kelembagaan sosial keagamaan juga kita lihat. Ada yang paling tidak menjadi menjadi saksi, penerima dana bantuan, kemudian juga judikatifnya, eksekutifnya, bahkan legislatifnya sendiri. Kalau kita lihat ini memang saya pikir hal yang sangat memperhatikan bagi masyarakat Sumatera Utara. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat kasus-kasus seperti ini sudah menjadi semacam rahasia umum sebenarnya, di tempat lain juga seperti itu. Tapi mungkin tampilan di Sumatera Utara ya sesuai dengan gaya masyarakat Sumatera Utara yang sedikit agak terbuka gitu ya. Ini barangkali yang membuat akhirnya kasus ini terungkap ke permukaan oleh aparat penegak hukum kita. Apa yang bisa ditangkap dari fenomena ini? Apakah jangan sampai begitu ada istilah sumut atau semua ujung-ujungnya memerlukan uang begitu, uang tunai begitu, bisa akhirnya terbukti di Sumut ini? Apa fenomena yang bisa ditangkap dari hal ini? Ini barangkali yang saya katakan tadi, katakanlah semacam prejudice Sumut kan seperti itu ya, ada semacam penglabelan seperti itu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kejadian ini ya sedikit tidak memperkuat
pelabelan itu gitu. Karena kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi di daerah lain ada, tapi barangkali tidak semasif ini. Ya, kita lihat misalnya di tempat lain mungkin hanya melibatkan sekitar 2 kelembagaan, misalnya eksekutif dengan legislatif. Tapi kalau di sini kan kita lihat kasusnya juga sudah melibatkan 3 lembaga itu gitu ya. Ada eksekutif, ada legislatifnya, dan juga ada judikatifnya gitu. Untuk sebagai pandangan begitu mungkin Prof, dari mungkin eksekutif, begitu juga yudikatif dan legislatif, yang paling terasa dan paling dampaknya dirasakan masyarakat ini kira-kira bagaimana? Ya, saya pikir masyarakat Sumatera Utara pasti sangat merasakan dampaknya. Karena kalau kita lihat eksekutif dan legislatif kan punya wewenang untuk mengesahkan RAPBD, kemudian mengesahkan PAPBD. Kalau sekarang misalnya ada kasus-kasus seperti ini, kemungkinan legislatif maupun yudikatif tidak akan bisa berkonsentrasi penuh ya untuk melaksanakan tupoksinya tersebut. Ini dampaknya adalah pembangunan tidak akan berjalan ya, karena kalau tidak mendapat pengesahan dari DPRD ya, maka itu tidak akan bisa berjalan. Artinya pembangunan di Sumatera Utara itu akan mengalami perlambatan.